Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Kim di sini dan ini adalah ukuran penyebaran, dispersi dan variansi. Kita kembali lagi di video perkuliahan statistika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran, dispersi dan variansi. Nah, ukuran ini kadang-kadang dinamakan pula ukuran variansi yang menggambarkan bagaimana perpecahan data kuantitatif. Nah, beberapa ukuran dispersi yang terkenal antara lain range, deviasi mean, range semi interkuartil, range persentil, standar deviasi, dan variasi. Yang pertama adalah range atau rentang. Range didapat dari data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Untuk contohnya, misalnya range dari data ini 2, 3, 3, 5, 5, 5, 8, 10, 12 adalah data terbesarnya 12 dikurangi data yang terkecil 2, jadi 12 kurangi 2 adalah 10, jadi range-nya adalah 10. Nah, terkadang range ditulis secara sederhana yaitu 2 hingga 12 gitu ya. Terus selanjutnya ada mean deviation atau average deviation atau deviasi mean, rata-rata simpangan. Nah, mean deviasi ini berbeda dengan mean aritmatika ya. Mean aritmatika kita sudah pelajari di video yang sebelumnya. Nah, kalau ini adalah mean deviasi atau rata-rata simpangan. Untuk rata-rata simpangan dari data tunggal yang terdiri dari X1, X2, X3 hingga X4, yaitu seperti ini rumusnya. Sigma C sama dengan 1 hingga N, lalu kurung mutlak XJ min X bar. X bar ini adalah rata-rata mean aritmatika. Atau seperti ini ya hasilnya. Guna MD adalah mean deviation atau rata-rata simpangannya. XJ adalah data ke C dengan C1, 2, 3 dan seterusnya. X bar adalah mean aritmatika atau rata-rata aritmatikanya. Lalu X min X bar adalah jarak antara setiap data dengan mean atau rata-rata. Ini tanda mutlak ya. Jadi tanda mutlak itu dia nilainya pasti positif. Kalau negatif dianggap positif, berubah jadi positif ya, karena ini tanda mutlak atau absolut. Contohnya, hitunglah MD dari data 2, 3, 6, 8, 11. Yang pertama kita hitung rata-ratanya dulu atau X bar-nya. Dengan dijumlahkan semua dibagi dengan jumlah datanya, yaitu ada 5. Hasilnya adalah 6. Lalu kita hitung MD-nya atau mean deviasinya. Yaitu data pertama dikurangi rata-rata atau X bar 2 min 6, lalu data kedua 3 min 6, 6 min 6 dan seterusnya dibagi total datanya 5, maka hasilnya adalah 2,8. Ini adalah mean deviasinya. Nah, jika data tunggal berfrekuensi itu X1, X2 hingga Xn dengan frekuensi F1, F2 hingga Fn, maka rumus MD-nya adalah sigma C sama dengan 1 hingga N dikalikan Fj, lalu ini kurung mutlak Xj min X bar ya. Lalu selanjutnya ada range semi interkuartil atau deviasi kuartil di rentang semi antar kuartil, atau disingkat dengan RAK, rentang antar kuartil itu Q3 min Q1. Nah, range semi interkuartil dari sekumpulan data adalah Q sama dengan Q3 min Q1 dibagi 2. Jadi kita hitung Q3 dan Q1 nya dulu lalu dibagi 2. Itu ada range persentil 10 hingga 90. Jadi range persentil 10 hingga 90 dari sekumpulan data adalah P90 dikurang P10, jadi persentil ke 90 dan persentil ke 10 ya. Range semi persentil 10 hingga 90 dari sekumpulan data adalah P90 dikurangi P10 dibagi 2. Jadi kita cari dulu persentil ke 90 dan persentil ke 10 nya, lalu dikurangkan dibagi 2. Nah,
Lalu selanjutnya kita masuk ke standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi dari data tunggal X1, X2 hingga Xn yang berasal dari populasi dirumuskan seperti ini. Ini juga populasi ya. Itu sigma J sama dengan 1 hingga N dikalikan Xj min X bar dikuadratkan dibagi N. N-nya adalah total jumlah datanya. Nah, jika standar deviasi dari data tunggal yang berasal dari sampel, kalau ini kan populasi ya, ini sampel, seperti ini. Sigma J sama dengan 1 hingga N, Xj min X bar dikuadratkan, dibagi N min 1. Bedanya ada di sini, di N min 1-nya ya. Nah, untuk contohnya, berikan sampel dengan data 6, 7, 8, 9, 10. Hitunglah standar deviasinya. Kita hitung rata-ratanya dulu. Rata-ratanya adalah X bar-nya adalah 8 ya. Untuk mempermudah kita gunakan tabel. Ini kolom Xj berisi datanya. Lalu ada Xj min X bar, ada Xj min X bar yang kuadrat. Jadi untuk data yang pertama, data 6 itu berarti Xj min X bar 6 dikurangi X bar-nya itu 8, berarti min 2. Lalu min 2 kita kuadratkan jadi 4. Lalu 7, yang kedua adalah 7 min 8, ada min 1. Min 1 dikuadratkan jadinya 1. Dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan. Untuk Xj min X bar kuadratnya adalah 10. Nah, kita masukkan rumusnya. Jadi ini adalah 10 dibagi totalnya adalah 5 kurangi 1 di akar sama dengan akar 2,5. Lalu ada cara lain lagi, yaitu S sama dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi N dikali N min 1. Nah, jika ini beda ya. Ini X kuadratnya, X-nya dikuadratkan dulu, baru dijumlahkan. Kalau yang ini dijumlahkan dulu, baru dikuadratkan. Nah, untuk mudah, lihat ini. Misalnya ini Xj-nya 6, Xj kuadratnya 36. 7 berarti 49. Berarti ini kita jumlahkan semua, jadinya 330. Ini berarti yang ini, sigma X kuadrat 330. N-nya adalah 5 ya, dikurangi. Nah, ini jumlah dari X-nya adalah 40 baru dikuadratkan jadi 1600, maka hasilnya adalah akar 2,5. Sama ya hasilnya ya dengan cara yang sebelumnya, biar kalian lebih suka cara yang mana. Lalu standar deviasi dari data berdaftar distribusi frekuensi yang berasal dari sampel. Ini adalah data dengan distribusi frekuensinya ya. Untuk standar deviasinya adalah seperti ini rumusnya. Sigma J sama dengan 1 hingga N dikalikan Fj dikali Aj min X bar kuadrat dibagi N min 1. Mana S adalah standar deviasi, Fj adalah frekuensi kelas kecil, Aj adalah tanda kelas kecil. Tanda kelas itu adalah nilai tengah dari intervalnya. X bar adalah rata-rata, N adalah banyaknya data. Untuk membantu menghitung, kita gunakan tabel ya. Ini contohnya. Tabel distribusi nilai matematika 80 siswa SMA XYZ. Kita punya tabel rentang nilai. Kolom rentang nilai, frekuensi, Aj dikali Fj, Aj dikurangi X bar, Aj min X bar kuadrat, Fj dikali Aj min X bar kuadrat. Nah, ini frekuensinya. Aj adalah tanda kelas. Untuk tanda kelas itu diperoleh dengan cara ini dijumlahkan 50 ditambah 54 lalu dibagi 2, sehingga 52. Ini yang ini. Lalu 55 ditambah 59 maka dibagi 2 hasilnya 57.
Jadi AC adalah nilai tengah dari rentang nilainya. Lebih jelasnya bisa disimak di video sebelumnya. Lalu AC dikali FC dan seterusnya, lalu antara kita jumlahkan, maka kita bisa ketemu. Sebelumnya kita hitung dulu X barnya. Nah, cara menghitung X barnya dengan frekuensi bisa dilihat di video sebelumnya, sudah dijelaskan. X barnya adalah 75,375. Maka kita masukkan rumusnya, S sama dengan 8538,71, yaitu ini, bagi 80 min 1. 80 adalah total datanya, maka sama dengan 10,39. Ini adalah standar deviasinya. Selain itu, ada cara yang lain lagi, yaitu dengan cara seperti ini. N dikali sigma Fj dikali AC kuadrat dikurangi sigma Fj dikali AC di kuadrat dibagi N min 1. Lalu dibantu dengan tabel seperti biasa. Ya, seperti yang tadi, tabelnya datanya masih sama. Kita tinggal memasukkan saja ke rumus, maka hasilnya 10,39. Hasilnya sama dengan yang cara sebelumnya, tinggal dipilih saja dan disesuaikan dengan soalnya. Lalu ada cara satu lagi untuk menghitung standar deviasi persimpangan baku dengan lebar interval kelas ya, dan sandi. Jadi rumusnya adalah D kuadrat dikali N sigma Fj Cj kuadrat dikurangi sigma Fj Cj dikuadratkan dibagi N min 1. Mana S adalah standar deviasi, D adalah lebar kelas interval, C adalah sandi itu 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Fc adalah frekuensi kelas kecil, N adalah banyaknya data. Lalu biasa kita bikin tabelnya dulu untuk mempermudah. Nah, di sini kolom CJ itu kita mulai nolnya itu dari yang frekuensinya terbesar. Jadi ini ya, di tengah nih, 21. Lalu ke atas itu minus, ke bawah itu plus ya. Lalu ini adalah CJ kuadrat, lalu Fj kali CJ dan Fj kali CJ kuadrat. Lalu kita masukkan rumusnya. Di sini lebar kelas intervalnya itu 5 ya, karena 50, 51, 52, 53, dan 54 itu ada 5 ya. Jadi kita masukkan rumus, hasilnya adalah 10,39. Hasilnya sama dengan dua cara sebelumnya. Lalu ada varians atau variansi ya. Variansi itu adalah suatu data hasil dari kuadrat standar deviasi yang dikuadratkan ya. Jadi variansi sama dengan standar deviasi yang dikuadratkan. Lalu untuk penggunaan Excel, sini fungsi-fungsinya ada mean deviation, itu rumus di Excelnya adalah FDEV untuk rata-rata simpangannya. Kalau ada standard deviation untuk sampel, pakainya STDEV, yaitu simpangan baku dari data yang berasal dari sampel. Untuk variansi yaitu VAR, variansi dari sebuah data. Ada standard deviation atau dari yang populasi, yaitu STDEV-P, simpangan baku dari data yang berasal dari populasi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.